Assalamualaikum teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran tematik di SD. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum saya melanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan macam-macam perangkat pembelajaran tematik di SD, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, kompetensi terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi merupakan pengukur sikap peserta didik melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan macam-macam perangkat pembelajaran tematik di SD. Nah, yang pertama yaitu penyusunan program tahunan pembelajaran. Nah, program tahunan atau PROTA merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 tahun. Nah, program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, setiap guru harus membuat PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya, yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Perangkat pembelajaran yang selanjutnya yaitu penyusunan program semester pembelajaran atau biasa disebut PROSEM. PROSEM merupakan penjabaran dari program tahunan. PROSEM dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 semester atau sekitar 6 bulan. Setiap bulannya terdiri dari 4 atau sampai 5 minggu. Setiap guru harus membuat PROSEM untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap semester atau dalam 6 bulan. Satu tema akan menghabiskan waktu selama 1 bulan, sedangkan satu subtema menghabiskan waktu selama 1 minggu. Dan dalam 1 hari harus menuntaskan 1 pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang selanjutnya yaitu penyusunan silabus pembelajaran tematik. Nah, pada pengembangan silabus dilakukan merujuk silabus mata pelajaran untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk satu tema atau subtema untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan silabus tematik terdiri atas 6. Yang pertama, mengidentifikasi mata pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai dari semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi siswa
lalu memilih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu memetakan materi pelajaran untuk setiap tema atau subtema yang sesuai. Jadi, pemetaan materi juga perlu memperhatikan keruntutan dari materi untuk setiap mata pelajaran, dan tingkat kesulitan dari materi tersebut akan mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Nah, yang keempat yaitu merencanakan pembelajaran berdasarkan pemetaan materi pelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang kelima, mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema atau subtema yang telah diajarkan. Nah, yang keenam yaitu melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang telah dicapai. Perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tercapainya kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, di dalam pembelajaran, karakter yang diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, yang kedua mengintegrasikan literasi, yaitu dalam mengintegrasikan literasi ini terbagi atas 6. Yang pertama literasi dini, yang kedua literasi dasar, yang ketiga literasi perpustakaan, yang keempat literasi media, yang kelima literasi teknologi, dan yang keenam literasi visual. Nah, yang ketiga itu mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C. Nah, dalam mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C ini terdiri atas 4. Yang pertama kreatif and inovatif, yang kedua critical thinking, yang ketiga komunikatif, dan yang keempat kolaboratif. Nah, yang terakhir yaitu mengintegrasikan higher order thinking skill atau HOTS, yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Nah, peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.